Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari soal UM UNER. Bagian daun yang mengandung kloroplas adalah 1. Palisade, 2. Mesofil, 3. Spons, 4. Sel penjaga. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita akan menyimak terlebih dahulu pembahasan berikut ini ya. Jadi, daun merupakan organ pada tumbuhan yang memiliki 3 fungsi ya. Yang pertama, dia berperan sebagai organ untuk fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ untuk respirasi. Dan yang ketiga, sebagai organ untuk terjadinya transpirasi. Nah, pada anatomi daun, kita akan mengenal yang disebut sebagai sistem Kranz. Nah, sistem Kranz merupakan suatu bentuk adaptasi fisiologi spesifik yang berpengaruh pada susunan anatomi daun. Fisiologi yang akan berpengaruh pada bentuk anatomi daun. Oke, kita akan lihat ya untuk bentuk daripada sistem Kranz. Nah, di sini ada 2 bentuk anatomi daun ya. Yang pertama ada tumbuhan C3 dan yang kedua ada tumbuhan C4. Nah, pada tumbuhan C3 di situ mesofilnya dapat terbagi menjadi 2 bagian ya. Yaitu ada mesofil palisade dan yang kedua ada mesofil spons atau bunga karang. Sedangkan kalau pada C4 untuk mesofilnya dia tidak terbagi menjadi 2 ya, tapi dia cukup mesofil aja. Nah, dan kalau kita lihat perbedaannya lagi di situ pada bagian seludang pembuluh di C4 ini dia lebih besar ya. Di bagian seludang pembuluh ini lebih besar ya dibandingkan pada tumbuhan C3. Kenapa? Karena pada bagian seludang pembuluh atau bundle sheath ini dia berperan sebagai tempat untuk fiksasi CO2 pertama kali oleh fosfoenol pirufat yang dibantu oleh Pepco, sehingga nantinya akan menghasilkan senyawa C4 yang disebut sebagai oksaloasetat. Nah, seperti itu ya, ini berdasarkan sistem Kranznya. Nah, sekarang kita akan lihat anatomi untuk daun secara umumnya ya. Nah, ini adalah gambaran struktur anatomi pada daun ya umumnya. Jadi di sini kita lihat ada bagian kutikula ya. Di mana kutikula merupakan lapisan bagian epidermis atas yang mengandung zat lilin. Sehingga fungsinya adalah untuk mengurangi laju transpirasi ya atau penguapan. Kemudian ada epidermis atas atau yang kita kenal sebagai adaksial. Nah, ini tersusun atas satu lapis sel yang terangkai secara rapat ya. Nah, ini dia terangkai secara rapat.
Oke, kemudian di bawahnya lagi ini ada mesofil ya, atau daging daun. Di mana pada mesofil ini dapat kita bedakan menjadi dua macam, ada mesofil palisade dan ada mesofil spons atau bunga karang. Di mana pada bagian mesofil palisade ini mengandung banyak kloroplas ya. Mengandung banyak kloroplas. Tentunya di dalamnya ada klorofil itu kan. Nah, spons juga mengandung tapi sedikit. Kloroplas tapi sedikit ya dibandingkan dengan palisade. Sehingga untuk proses fotosintesis utamanya terjadi di bagian palisade. Tempat utama fotosintesis. Sedangkan kalau di bagian spons ini lebih difungsikan sebagai tempat terjadinya difusi gas. Difusi gas atau pertukaran gas antara oksigen dan CO2 yang ada di bagian daun. Nah, kemudian ini ada bagian bundle sheet ya, atau seludah pembuluh, dan di sini ada struktur yang besar, berarti ini adalah xilem. Yang kecil atau yang sempit maka dia phloem ya. Oke, kemudian di sini ada bagian kutikula lagi. Dan ada epidermis bawah yang dikenal sebagai abaksial. Nah, di bagian sini ada juga stomata ya. Nah, ini struktur stomata, di mana pada struktur stomata ini tersusun atas dua bagian ya. Ada sel penjaga atau guard cell, sel penjaga, dan ada sel tetangga. Nah, pada bagian sel penjaga ini ternyata mengandung klorofil ya. Mengandung klorofil, begitupun juga dengan sel tetangga, tapi untuk tetangga dia lebih banyak ya kandungannya. Nah, ini adalah bagian sel tetangga ST, dan yang ini adalah sel penjaga SP. Di dalam tengahnya ini ada stoma atau celah mulutnya ya. Nah, seperti itu. Nah, stomata ini dia memiliki banyak tipe ya pada daun. Jadi kalau kita lihat untuk pada bagian daun itu ada yang memiliki stomata di kedua permukaan epidermis yang terkenal sebagai amfistomatik. Kalau hanya ada di bagian bawah saja, namanya hipostomatik. Dan apabila ada di bagian permukaannya saja, atas, yaitu ada epistomatik. Dan berdasarkan letak stomatanya, nah untuk letak stomata ini ada yang sejajar dan ada juga yang tenggelam. Yang sejajar dengan epidermis ini disebut sebagai stomata paniropor. Sedangkan kalau yang dia tenggelam namanya kriptopor. Berasal dari kata cryptomeri atau di situ
berasal dari kata kripton, yaitu tersembunyi. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke soalnya. Bagian daun yang mengandung kloroplas. Nah, dia yang mengandung kloroplas adalah satu, palisade. Jelas ini sebagai tempat utama fotosintesis. Maka ini benar. Satu benar, otomatis 3 benar ya. 2, mesofil. Nah, mesofil ini adalah daging daun yang tersusun atas jaringan parenkim yang mengandung kloroplas atau klorofil ya. Mengandung kloroplas sehingga dinamakan sebagai klorenkim atau parenkim asimilasi. Kemudian yang keempat, sel penjaga. Nah, sel penjaga juga dia mengandung ya, ada kandungan klorofilnya atau kloroplasnya di sini. Meskipun tidak sebanyak pada bagian lainnya. Nah, maka untuk jawaban di soal ini 1, 2, 3, 4 semuanya benar, yaitu yang E. Oke, ngono wayo, tarik ulur semangati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila ada perbedaan pendapat atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.